Oke, baik. Selamat malam semua teman-teman di KIR. Malam ini kita webinar dengan judul Three Ego Emi Saying in John 8, John 8 ya. YHWH on Exodus 3. Nope, gitu. Sebelum dimulai, nanti kalau misalnya nanti Pak Deki kan presentasi ya. Setelah presentasi nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Jadi sebelum dimulai, mari Pak Rino, silakan pimpin doa dulu, Pak. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau memberi kami waktu kembali untuk berkumpul. Kami mau belajar. Engkau mencerahkan kami Roh Kudus. Engkau yang akan mengajarkan kami segala sesuatu. Dan kami percaya Engkau memakai Pak Deki untuk membawa materi pada malam hari ini. Dan Engkau memberi dia hikmat, kekuatan, kemampuan, dan kesehatan. Kami membuka hati pikiran kami untuk menerima semua ini. Dan Engkau menolong kami sehingga acara ini, webinar ini lancar. Semua perangkat, semua jaringan internet kami semua baik. Tidak ada kendala sampai selesai. Kami serahkan webinar ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, silakan Pak Deki. Terima kasih. Jadi saya tidak akan gunakan PowerPoint malam ini, tapi materi lengkap untuk webinar ini sudah saya publikasikan di akun saya di Akademia Edu. Nanti admin akan edarkan linknya kepada semua peserta untuk bisa di-download. Jadi semua yang saya sampaikan di situ sudah ada di Akademia Edu. Nah, mengenai ego eimi, ini sesuatu yang sudah sangat terkenal di dalam Kristologi Injil Yohanes. Karena di dalam Injil Yohanes itu tercatat tidak kurang dari 7 kali Yesus menggunakan ungkapan yang menggemakan perkenalan diri Yahweh di dalam Perjanjian Lama, di dalam bahasa Yunani, ego eimi, aku adalah. Dan 7 perkataan ego eimi itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu telah mendapatkan perhatian sangat luas. Telah dijelaskan baik melalui khotbah-khotbah, termasuk juga publikasi-publikasi akademik dari para scholars di seluruh dunia. Nah, saya akan sebutkan secara cepat saja, karena bukan itu yang akan menjadi perhatian kita pada malam ini. Tapi ini hanya semacam informasi untuk refreshing kita tentang 7 perkataan aku adalah di dalam Injil Yohanes yang sangat terkenal itu. Yang pertama itu, Yesus pernah mengatakan aku adalah roti hidup. Ego eimi ho artos tes joes. Itu muncul 3 kali di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, ayat 48, dan ayat 51. Kemudian aku adalah terang dunia. Ego eimi tofos tu kosmo. Muncul 2 kali di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Kemudian pasal 9 ayat yang kelima. Kemudian akulah pintu. Kemudian akulah gembala yang baik. Kemudian akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Nah, itu adalah 7 perkataan ego eimi yang terkenal di dalam Injil Yohanes. Sayang sekali, sebenarnya Yohanes bukan hanya mencatat ego eimi itu sebanyak 7 kali. Jadi kalau saudara pikir bahwa di dalam Injil Yohanes itu hanya ada 7 kali Yesus menggunakan identifikasi diri yang menggemakan nama Yahweh di dalam Perjanjian Lama, ego eimi, hanya 7 kali, itu saudara dapat kesan yang misleading, dapat informasi yang salah. Sebenarnya yang akurat adalah hanya sebanyak 7 kali perkataan ego eimi itu diikuti oleh predikat. Nah, predikat itu apa? Predikat itu adalah keterangan penjelas. Misalnya, aku adalah roti hidup. Jadi, aku adalah apa? Aku adalah roti hidup. Roti hidup adalah predikat keterangan penjelas dari ego eimi. Atau misalnya, aku adalah terang dunia. Terang dunia adalah predikat keterangan penjelas bagi ego eimi, dan seterusnya. Jadi, hanya 7 kali kata ego eimi
muncul dengan predikat. Itu yang disebut dengan predikatif ego eimi. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku-buku tafsiran atau buku-buku teologi, lalu mereka gunakan istilah predikatif ego eimi, itu merujuk kepada 7 perkataan yang tadi saya sudah sebutkan secara ringkas. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, pintu, dan seterusnya. Nah, tapi bukan berarti hanya 7 kali di dalam Injil Yohanes, Yesus menggunakan pengidentifikasian diri ego eimi. Karena ternyata di dalam Yohanes pasal 8 saja, selain ayat 12 yang dia gunakan ego eimi, akulah terang dunia, selain itu, di Yohanes pasal 8, 3 kali Yesus menggunakan kata ego eimi atau frasa ego eimi, dan 3 kali ego eimi itu Yesus ucapkan, dia ucapkan tanpa predikatif, tanpa keterangan penjelas. Itu muncul di dalam ayat yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ego eimi, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi saudara perhatikan, akulah dia itu tidak diikuti dengan akulah dia apa. Misalnya akulah terang dunia, akulah pintu, akulah. Di ayat 24 Yohanes pasal 8, Yesus semata-mata bilang, kalau kamu tidak percaya ego eimi, akulah dia. Sebenarnya kata dia itu tidak ada di dalam bahasa aslinya, tapi karena memang terkesan menggantung, kalau hanya diterjemahkan, kalau kamu tidak percaya aku adalah apa? Itulah sebabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, termasuk juga di dalam hampir semua terjemahan berbahasa Inggris, I am he, akulah dia. Mereka tambahkan kata he atau tambahkan kata dia. Karena memang aku adalah itu menggantung, adalah apa. Semata-mata mengatakan, kalau kamu tidak percaya aku adalah ego eimi, kamu akan mati di dalam dosamu. Itu ayat yang ke-24. Lalu pasal 8 ayat yang ke-28, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Sekali lagi, ego eimi. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Itu ayat yang ke-28. Itu perkataan yang kedua, ego eimi tanpa predikatif, tanpa keterangan penjelas di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada itu diterjemahkan dari ego eimi. Nah, jadi sebanyak 3 kali perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 muncul ego eimi tanpa predikatif. Nah, kemunculan ego eimi, aku adalah tanpa predikatif, itu istilah teknisnya adalah absolute ego eimi. Jadi saya perkenalkan istilah-istilah itu bukan untuk keren-kerenan, tapi menolong saudara untuk kalau baca buku, ketemu istilah itu, saudara tidak pusing. Saudara sudah tahu, oh absolute ego eimi berarti Yesus gunakan ego eimi tanpa keterangan penjelas. Dia sekadar bilang aku adalah. Nah, adalah apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi Yohanes pasal 8 mencatat 3 perkataan unik Yesus. Ketika dia menyebut dirinya atau mengidentifikasi dirinya dengan frasa ego eimi tanpa predikatif. Dan 3 perkataan inilah yang menimbulkan diskusi berkepanjangan di kalangan para scholar. Ini apa maksudnya? Karena kalau kita mendengar orang bilang aku adalah gembala yang baik, kita ngerti maksudnya. Karena gembala yang baik menjelaskan aku adalah. Tapi kalau orang muncul kemudian dia bilang aku adalah, otomatis kita akan bertanya, kamu adalah apa? Kamu adalah siapa? Dan Yesus tidak menjelaskan kenapa dia menggunakan frasa atau perkenalan diri aku adalah. Dia tidak jelaskan itu di dalam Yohanes pasal 8. Dan karena itu, seperti yang tadi saya katakan,
penggunaan 3 perkataan unik, ego, eimi, tanpa predikatif, di dalam Yohanes pasal 8 itu menimbulkan diskusi berkepanjangan. Dan sekali lagi, kalau saudara baca ayat 24, ayat 28 dan 58, Yesus menggunakan ego eimi di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saudara ketemu akulah dia, kata dia di situ itu tidak ada di dalam naskah aslinya. Karena Yesus sekadar bilang ego eimi, I am, aku adalah. Nah, karena itu kita tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk mencermati bagaimana para scholars berdebat tentang itu. Memang salah satu pekerjaan para scholars adalah berdebat, meskipun banyak kali tidak ada jawabannya. Jadi mari kita lihat, saya hanya kasih tahu yang benar aja yang mana, supaya kita langsung singkat-singkat aja. Perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 8, ego eimi 3 kali itu, kalau orang tidak mengerti perjanjian lama, maka memang orang akan terlibat di dalam debat kusir. Sebenarnya Yesus ini maksudnya apa? Dan kalau orang juga tidak mengerti perjanjian lama secara utuh, hanya ngertinya separuh-separuh, atau ikut gerejanya 2 kali dalam 1 tahun, pas hari Natal dan Paskah, maka dia akan cenderung berpikir bahwa ego eimi di dalam Yohanes pasal 8, 3 kali absolut ego eimi itu, latar belakangnya adalah Keluaran pasal 3. Saudara ingat Keluaran pasal 3, Malak Yahweh yang kita tahu bahwa itu adalah Yesus prainkarnasi, menampakkan diri kepada Musa di semak belukar yang menyala-nyala itu. Kemudian di dalam penampakan diri itu, Malak Yahweh itu memperkenalkan diri Ehye Aser Ehye di dalam bahasa Yunaninya. Dan di dalam bahasa Yunaninya, terjemahan Septuagintanya, ego eimi hoon. Ego eimi hoon. Nah, kalau saudara dengar ego eimi hoon, kemudian saudara ingat kata-kata Yesus di dalam Yohanes pasal 8, ego eimi, itu sama enggak? Tidak sama. Tidak sama. Karena di dalam Yohanes pasal 8, Yesus hanya mengatakan ego eimi. Tapi Malak Yahweh di dalam Keluaran pasal 3 memperkenalkan dirinya ego eimi hoon. Jadi itu perkenalan diri yang berbeda dan tidak benar-benar paralel. Jadi kalau saudara mau argue, kebanyakan orang argue begitu. Mau argue bahwa latar belakang dari 3 perkataan itu ada di dalam Keluaran pasal 3, argumentasi itu tidak terlalu meyakinkan. Bahkan sangat mudah untuk dibantah. Apalagi kalau saudara berhadapan dengan lawan diskusi yang mengerti tentang isu ini. Jadi jangan pergi kepada Keluaran pasal 3 untuk menjelaskan latar belakang dari ego eimi di dalam 3 absolut ego eimi di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Nah, jadi saya tidak percaya bahwa latar belakang dari 3 perkataan ego eimi di dalam Yohanes pasal 8 itu ada di dalam Keluaran pasal 3. Konstruksi kalimatnya tidak paralel. Tidak paralel. Tetapi sebenarnya ada satu bagian di dalam perjanjian lama yang kalau saudara baca di dalam konteksnya, bukan hanya paralel soal kata-katanya, tapi konteksnya persis sama dengan yang terjadi di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Dan ayat yang saya maksudkan atau bagian yang saya maksudkan adalah Ulangan pasal 31 sampai dengan Ulangan pasal yang ke-32. Nah, kita mulai dari perkataan Yahweh di dalam Ulangan pasal 32 ayat 39. Nanti baru kita akan lihat konteksnya mulai dari pasal 31 kitab Ulangan. Pasal 32 Ulangan ayat yang ke-39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, ego eimi. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Itu kata-kata Yahweh di dalam Ulangan pasal 32 ayat 39. Kalau saudara ingat perdebatan saya dengan Pak Beni Irawan, saya merujuk kepada teks ini untuk menjelaskan Yohanes pasal yang ke-10.
Kenapa begitu? Karena begini. Kata-kata Yahweh di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-39 itu bukan hanya akan menjelaskan Yohanes pasal 8, tapi sekaligus menjelaskan kata-kata Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Nah, kalau saudara lihat paper saya yang saya publikasikan di Akademia Edu, nanti bisa di-download, paralel antara Ulangan pasal 32 ayat 39 dengan Yohanes pasal 8 ayat pasal 8 sampai dengan pasal 10, itu saudara bisa lihat sangat persis dari klausa paling terakhirnya. Dan seorang pun tidak dapat melepaskan dari tanganku. Saudara ingat kata-kata Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus mengatakan kata-kata yang dikatakan oleh Yahweh di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-39. Dan lebih spektakuler lagi, in case kalau saudara pikir, oh itu hanya satu paralel. No. Karena di dalam konteksnya Yohanes pasal 10, sebelum nanti saya kembali ke Yohanes pasal 8. Di dalam konteksnya mulai dari ayat 27, Yohanes mencatat kata-kata Yesus, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Perhatikan ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28 Yohanes pasal 10. Nah, elemen-elemen seperti domba-dombaku, suaraku, tanganku, selain menegaskan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, itu sebuah peran yang di dalam perjanjian lama hanya Yahweh yang disebut gembala yang baik. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya di dalam paper saya, termasuk di dalam perjanjian lama Israel dimetaforakan sebagai domba gembalaan dari Yahweh. Tapi yang lebih spesifik adalah elemen-elemen itu, domba-dombaku, tanganku, suaraku, itu persis merupakan alusi juga kepada Mazmur 95 ayat yang ke-7. Sebab dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba, domba-dombaku, tuntunan tangannya, tanganku, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Jadi domba-dombaku, tanganku, suaraku. Dengan kata lain, kenapa perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27-28 menjadi sangat tidak bisa dibantah bahwa Yesus memperkenalkan diri sebagai Yahweh. Karena Yesus bukan hanya memparalelkan, mengalusi, merujuk perkataan itu dengan perkataan Yahweh di dalam Ulangan pasal 32 ayat 39. Yesus sekaligus mengkombinasikan itu dengan Mazmur pasal 95 ayat yang ke-7. Dan di dalam kedua teks itu yang bicara di situ adalah Yahweh. Jadi Yesus mengatakan perkataan yang hanya boleh dikatakan oleh Yahweh. Yesus menyebut dirinya dengan peran yang hanya Yahweh yang berperan begitu di dalam perjanjian lama. Dan Yesus mengklaim kepemilikan atas Israel seperti klaim Yahweh, klaim kepemilikan Yahweh atas umat Israel di dalam perjanjian lama. Jadi mengatakan hal-hal yang hanya boleh dikatakan oleh Yahweh, menempatkan dirinya berperan dengan peran yang hanya boleh diperankan oleh Yahweh, dan mengatakan klaim kepemilikan yang hanya boleh dikemukakan oleh Yahweh. Nah, saudara butuh kebodohan yang sangat turbo untuk bisa menyangkal bahwa Yesus bukan Yahweh, tidak sedang memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh di dalam teks itu. Tapi yang sangat menarik juga dari Keluaran pasal yang Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-39 adalah di dalam teks itu Yahweh persis, kalau saudara baca di dalam terjemahan Septuaginta, Yahweh persis memperkenalkan dirinya dengan apa yang disebut dengan absolute ego eimi. Absolute ego eimi. Perhatikan satu kali lagi. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Nah, kata dia di dalam terjemahan bahasa Indonesia
itu sebenarnya tidak ada di dalam bahasa aslinya. Seperti halnya 3 perkataan di dalam Yohanes pasal 8. Karena Yahweh sekadar mengatakan, kalau kita baca di dalam terjemahan LXX-nya, Yahweh sekadar mengatakan ego eimi, tanpa keterangan penjelas, tanpa predikat. Dan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 juga memperkenalkan diri sebanyak 3 kali, ego eimi, tanpa predikat, tanpa keterangan penjelas. Nah, mungkin saudara pikir, oke, itu hanya sekadar paralel verbal. Apakah ada bukti yang jauh lebih kuat bahwa memang di dalam Yohanes pasal 8, 3 absolut ego eimi itu membuktikan Yesus memperkenalkan diri sebagai Yahweh yang bicara di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-39. Sangat gampang untuk bisa dibuktikan. Dan karena itu kita perlu lihat konteksnya. Ulangan pasal 31, pasal 32 itu adalah catatan mengenai perkataan-perkataan terakhir dari Musa sebelum dia mati. Persis di pinggir sungai Yordan itu, kepemimpinan atas Israel yang keluar dari tanah Mesir itu dialihkan kepada Yosua. Jadi Yosua menerima estafet kepemimpinan itu dari Musa. Dengan kata lain, 2 pasal itu bicara tentang masa transisi, masa kepemimpinan dari Musa dialihkan kepada Yosua. Dan di dalam momen itu, Ulangan pasal 31 dan pasal 32, Musa memandatkan, tentu saja Yahweh yang nyuruh, memandatkan kepada Israel supaya setiap 7 tahun mereka harus membaca seluruh Taurat. Jadi pada akhir dari setiap 7 tahun, seluruh isi Taurat harus dibaca. Dan pada saat mereka membaca seluruh isi Taurat menjelang akhir 7 tahun itu, mereka lakukan itu di dalam hari raya atau perayaan yang disebut dengan perayaan atau hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun. Di dalam bahasa Inggrisnya, Feast of Tabernacles. Itu saudara bisa baca di dalam Imamat pasal 23, ayat 33 sampai 36, 39 sampai dengan 43. Nah, kenapa hari raya ini sangat penting di dalam konteks itu? Penting karena begini. Hari raya itu bukan hanya penting karena sekarang Israel sudah punya tempat penyembahan kepada Yahweh dalam bentuk kemah atau tabernakel. Tapi tabernakel itu sendiri merupakan God's dwelling place on earth. Tempat berdiamnya Yahweh di bumi. Jadi di mana Israel bisa melihat kehadiran Tuhan secara nyata? Di tabernakel. Dan karena itu, pada hari raya Pondok Daun, mereka disuruh bukan hanya untuk bersukacita dan membaca Taurat, tetapi pada hari terakhir dari perayaan itu, mereka diharuskan untuk menyanyikan lagu yang tercatat di dalam Keluaran pasal 32. Jadi Keluaran pasal 32 itu adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Musa untuk dinyanyikan oleh Israel pada hari perayaan Pondok Daun. Tapi sebenarnya dan banyak orang tidak tahu soal ini, sebenarnya pada perayaan setiap tahun di Bait Suci, pada hari terakhir dari perayaan itu, pada pagi harinya, kalau saudara belajar tentang liturgi Israel, pada hari-hari raya itu, pada pagi harinya mereka menyanyikan Keluaran pasal 15, itu nyanyian juga, nyanyian tentang penebusan Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian pada malam harinya mereka menyanyikan Ulangan pasal yang ke-32, lagu yang terdapat di situ, yang ayat 39-nya Yahweh ngomong yang tadi saya sudah kutip di situ. Nah, ini yang spektakuler. Dan saya berharap saudara perhatikan ini baik-baik. Ini akan tanda kutip meledakkan otak saudara. Kalau saudara baca Ulangan pasal 31 ayat 16 sampai ayat 19, saudara akan ketemu kata-kata Yahweh di sini. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah bahwa engkau
mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Ayat 17. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Mereka akan meninggalkan, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh karena itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap Israel. Nah, klausa terakhir, saksi bagiku terhadap Israel, itu terjemahan yang salah. Karena terjemahan yang tepat adalah menjadi saksiku against the children of Israel. Sebagai saksiku melawan Israel. Nah, ini sesuatu yang sangat spektakuler. Spektakulernya itu begini. Tuhan suruh Musa supaya orang-orang Israel pada hari raya Pondok Daun menyanyikan sebuah lagu, dan lagu itu nanti di kemudian hari, in later days, di kemudian hari, yang istilah itu di dalam perjanjian lama selalu konsisten bicara tentang hari di mana Mesias datang. Ketika Mesias datang, lagu itu akan menjadi testimoni, akan menjadi witness, menjadi saksi yang berdiri bersaksi melawan mereka, melawan Israel. Kenapa melawan Israel? Karena pada saat Mesias datang, mereka akan komit apostasi, akan murtad, akan memberontak, akan bertegar tengkuk, akan melawan, akan menentang, akan meninggalkan dan mengingkari perjanjian dengan Yahweh. Dan pada masa itu lagu itu akan menjadi saksi yang melawan Israel. Kemudian yang kedua, pada masa itu ketika Israel murtad, mengingkari perjanjian dengan Tuhan, melawan Tuhan, memberontak melawan Tuhan, ketika Mesias datang, apa yang dilakukan oleh Yahweh? Yahweh akan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Itu konteks dari lagu yang terdapat di dalam Ulangan pasal 32, yang ayat 39-nya dirujuk oleh Yesus sebanyak 3 kali di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Nah, kalau saudara perhatikan gambaran tentang Israel pada masa Mesias datang, di ayat yang ke-16, Israel digambarkan sebagai bangsa yang jahat dan bangsa pesina. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Bangsa ini akan bangkit dan bersinah dan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Kalau saudara tahu sesuatu tentang Yesus, bukankah Yesus di dalam pengajaran-pengajarannya berulang kali menyebut Israel pada masa dia hidup dan melayani dan berinkarnasi. Menyebut Israel dengan sebutan apa? Angkatan yang jahat dan pezinah ini. Jadi Israel pada abad pertama, pada masa Yesus hidup dan melayani, adalah Israel yang menggenapi nubuat di dalam Ulangan pasal 31-32. Pada saat Mesias datang, in later days, pada hari kemudian. Kalau saudara baca sampai dengan ayat 29, kata itu digunakan. Pada hari kemudian, yang merupakan istilah mesianik di dalam perjanjian lama. Pada hari kemudian ketika Mesias datang, Israel akan menjadi bangsa yang jahat dan bangsa pesina. Dan Yesus mengidentifikasi Israel pada masa dia berinkarnasi hidup dan melayani dengan sebutan yang persis mengkemakan isi Ulangan pasal 31 ayat yang ke-16 sampai dengan
ayat yang ke-19. Kalau saudara baca Matius pasal 12 ayat 39, generasi yang jahat dan bezina. Itu diulangi di dalam ayat 45, diulangi di dalam Matius pasal 16 ayat 4, diulangi di dalam Lukas pasal 11 ayat 29. Israel pada masa Yesus datang, Mesias datang, adalah Israel yang epitetnya, yang labelnya adalah generasi yang jahat dan generasi pezina. Itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Itu sudah dinubuatkan oleh Yahweh di dalam Ulangan pasal 31-32. Ketika Mesias datang, in later days, Israel akan menjadi murtad, akan menjadi bangsa yang jahat, dan menjadi bangsa pezina. Pezina dengan cara apa? Dengan cara mengingkari perjanjianku dan mengikuti Allah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dari konteks setelah nubuat itu, Yahweh bilang, suruh mereka menyanyikan sebuah lagu pada hari raya Pondok Daun yang tercatat di dalam Ulangan pasal 32. Dan lagu itu dimaksudkan untuk apa? Dinyanyikan untuk apa? Dinyanyikan supaya nanti ketika penggenapannya terjadi, ketika Israel menjadi bangsa yang jahat dan pezina ketika Mesias datang, ketika itu terjadi, lagu itu akan menjadi saksiku melawan mereka. Jadi lagu itu dinyanyikan setiap tahun dan setiap akhir 7 tahun pada hari raya Pondok Daun untuk apa? Sebagai testimoni yang melawan Israel ketika penggenapan dari lagu itu terjadi saat Mesias datang. Itu yang dikatakan oleh Yahweh di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-19. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini. Nyanyian ini itu nyanyian yang mana? Yang dicatat di dalam Ulangan pasal 32. Satu pasal setelah pasal 31. Tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkan kepada Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksiku melawan the children of Israel. Kapan itu akan terjadi? In later days. Pada saat Mesias datang. Jadi sekali lagi lagu itu, Ulangan pasal 32 yang dikuot oleh Yesus, itu adalah lagu yang dimaksudkan ketika penggenapannya terjadi. Lagu itu akan menjadi saksi yang melawan Israel ketika mereka menjadi jahat, memberontak, menolak Yahweh, mengingkari perjanjiannya. Dan pada hari itu terjadi, itu persis adalah ketika Mesias datang. Itu konteks dari Ulangan pasal 31, pasal 32, yang ayat 39 pasal 32-nya dikuot oleh Yesus. Nah, kalau saudara baca Yohanes pasal 8, saudara akan lihat bahwa pada konteks yang sama, Yesus mengutip dari lagu itu. Dari Ulangan pasal 32 ayat 39, dalam konteks perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dari mana kita tahu? Kita tahu itu dari Yohanes pasal 7. Kalau saudara baca ayat 1 dan ayat 2. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Jadi Yesus mengatakan kata-kata itu dalam kontroversi dengan orang-orang Yahudi, kontroversi yang makin meningkat dan makin tajam, makin ofensif terhadap Yesus. Dan itu terjadi dalam konteks apa? Dalam konteks hari raya Pondok Daun. Nah, kalau saudara orang Israel yang setiap tahun disuruh nyanyikan lagu itu, dan saudara tahu konteks dari lagu itu apa, lagu ini akan menjadi testimony against Israel, menjadi witness against Israel. Saudara orang Israel yang hidup pada abad pertama, saudara tahu itu. Karena itu lagu wajib setiap tahun dan setiap akhir 7 tahun. Pada hari raya Pondok Daun. Tidak mungkin saudara tidak tahu. Dan di dalam konteks itu sebanyak 3 kali Yesus bilang ego eimi, ego eimi, ego eimi. Menurut saudara, ingatan saudara langsung dibawa ke Ulangan pasal 31-32. Nah, pasti itu sesuatu yang simply saudara harus jawab ya. Mereka pasti akan bisa langsung recall itu, recall
pasal 31, pasal 32 kitab Ulangan. Karena itu konteks yang sama, ini sedang hari raya Pondok Daun, dan 3 kali Yesus menggunakan perkenalan ego eimi secara absolut, tanpa predikatif. Dan mereka tahu ayat 39, pasal 32 kitab Ulangan, Yahweh memperkenalkan diri, menyebut diri ego eimi secara absolut, tanpa predikatif. Dan mereka tahu lagu itu dimaksudkan untuk menjadi saksi yang melawan mereka ketika penggenapannya terjadi pada saat Mesias datang. Jadi seharusnya mereka recall itu. Seharusnya mereka ingat bahwa waktu Yesus bilang ego eimi, mereka sudah tahu yang ngomong sekarang adalah Yahweh yang sedang berdiri di depan kita. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menolak dia, menentang dia, menghujat dia. Bahkan saudara baca terus, mereka berniat untuk membunuh Yesus. Bayangkan. Mereka bukan hanya menolak, bukan hanya menghujat, bukan hanya menentang, bukan hanya memberontak, tapi mau membunuh Yahweh. Itu kekejian macam apa? Kebutaan spiritualitas macam apa? Dan persis seperti itulah gambaran mengenai Israel yang dinubuatkan di dalam Ulangan pasal 31 dan pasal 32. Dan di dalam konteks semacam itu, Yesus memperkenalkan diri dengan ego eimi secara absolut. Secara absolut, Yesus memperkenalkan diri dengan kata-kata Yahweh di ayat 39 Ulangan pasal yang ke-32. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kalau saudara baca tadi di Ulangan pasal 31, Yahweh bilang apa? Pada hari itu terjadi waktu Israel menjadi bangsa yang jahat, bangsa pezina, memberontak, mengingkari perjanjianku. Apa yang akan dilakukan oleh Yahweh? Aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Dan kalau saudara baca ayat 59, ayat terakhir dari Yohanes pasal 8, waktu Yesus bilang, sebelum Abraham jadi aku adalah ego eimi, mereka mengambil batu dan mau melempari Yesus, dan apa yang terjadi? Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Apa yang dikatakan oleh Yahweh di dalam Ulangan pasal 31? Pada waktu Israel menjadi jahat dan bangsa pezina, aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Apa yang dilakukan Yesus ketika mereka mau melempari dia dengan batu? Dia menghilang dan meninggalkan bait suci. Yesus adalah Yahweh yang menyembunyikan wajahnya dari Israel ketika Israel pada abad pertama memberontak, melawan, melakukan kejahatan, bahkan dengan sangat keji, hendak membunuh Yahweh, membunuh Yesus yang berdiri di hadapan mereka dan memperkenalkan diri sebagai Yahweh yang berbicara di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-39. Jadi saudara lihat, Yesus bukan hanya quote Ulangan pasal 32 ayat 39, tapi di dalam konteksnya, kata-kata itu adalah bagian dari sebuah lagu yang bagian dari nubuat dari Yahweh di dalam perjanjian lama, bahwa pada hari terakhir ketika Mesias datang, mereka akan menjadi bangsa yang jahat, menjadi bangsa bezina, dan memberontak melawan Yahweh. Dan konteks hari raya Pondok Daun, ketika lagu itu dinyanyikan, sebagaimana yang dimandatkan di dalam perjanjian lama, persis adalah konteks yang sama. Ketika kontroversi itu terjadi, dan di dalam kontroversi itu Yesus 3 kali, di dalam perjanjian lama, original konteksnya, Yahweh hanya ngomong 1 kali. Tapi ketika penggenapannya Yesus 3 kali menyebut dirinya dengan ego eimi. Tapi yang mereka lakukan adalah bukan hanya menolak Yesus, tapi berniat membunuh Yesus. Dan seperti juga nubuat di dalam Ulangan pasal 31, 32, ketika penggenapannya terjadi, aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Seperti itu juga ketika mereka berniat membunuh Yesus. Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Nah, kenapa ini sesuatu yang sangat penting?
Sesuatu yang sangat penting, karena kalau saudara tidak percaya Tuhan, kemudian isi otak saudara adalah penghujatan, saudara akan berkesimpulan, Yesus kok takut sih? No, bukan. Tapi bahkan ketika dia menghilang dan meninggalkan bait suci pun, itu merupakan penggenapan dari nubuat yang terdapat di dalam perjanjian lama. Ulangan pasal 31, pasal 32. Ketika Israel menjadi bangsa pesina dan bangsa yang jahat, aku akan hide my face, menyembunyikan wajahku dari mereka. Dan itulah sebabnya Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Nah, sampai di sini saya akan menarik beberapa signifikansi penting, signifikansi pastoral, termasuk juga signifikansi teologis terkait dengan 3 perkataan ego eimi yang absolut di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Pertama, perkataan yang pertama di dalam ayat yang ke-26 Yohanes pasal 8, Yesus menegaskan bahwa keselamatan terletak atas pengakuan bahwa Yesus adalah Yahweh. Itu sangat jelas ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa ego eimi, aku adalah Yahweh, yang di dalam Ulangan pasal 32 ayat 39. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Yahweh, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Dan itu sebabnya saudara membaca di dalam sebuah pengakuan iman gereja mula-mula yang dikutip oleh Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kurios, dan kurios di situ latar belakangnya bukan ada di dalam dunia Yunani Romawi, tapi latar belakangnya ada di dalam perjanjian lama, karena di ayat 10 Paulus mengutip dari Yoel pasal 2, barang siapa memanggil nama Tuhan, Tuhan di dalam Yoel pasal 2 tidak lain adalah Yahweh. Jadi barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Yahweh, dia akan diselamatkan. Dia akan diselamatkan. Nah, kenapa ini sesuatu yang sangat penting? Sangat penting karena begini. Kita hidup di dalam sebuah kekristenan yang penuh kebingungan. Dan penuh dengan orang-orang Kristen yang lugu dan logo dan polos, yang tidak mau isi otaknya dengan belajar firman Tuhan, tapi mau supaya dia tidak boleh dikatakan salah. Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang begitu karena begini. Kalau saudara duduk sama-sama dengan Yosua Teu, Yosua Teu mengaku Yesus Tuhan nggak? Yes, mengaku Yesus Tuhan. Tapi pengakuan Yosua Teu mengenai Yesus itu Tuhan, itu completely berbeda dari pengakuan Yohanes dan pengakuan gereja mula-mula dan pengakuan gereja secara universal di sepanjang zaman, di sepanjang abad, bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Waktu gereja mula-mula, waktu Yohanes, waktu Yesus mengajarkan begini, dan gereja sepanjang zaman mengaku Yesus Tuhan, pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan, itu terkandung di dalamnya pengakuan bahwa Yesus adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Roh Kudus. Jadi pengakuan akan ketuhanan Yesus adalah pengakuan akan ketuhanan yang trinitarian. Dan itu Yohanes membuat itu menjadi sangat jelas. Kalau saudara baca Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-16, jelas Yesus bilang, aku akan meminta kepada Bapa. Jadi Yesus dan Bapa pasti bukanlah pribadi yang sama. Karena Yesus bilang, aku akan meminta kepada Bapa. Ada perbedaan subjek objek di situ. Untuk mengutus utusan yang lain, penghibur yang lain. Allos Parakletos. Yang tidak lain adalah Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus adalah penghibur yang lain, dan Yesus meminta kepada Bapa, maka saudara adalah orang gila untuk berkesimpulan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan pribadi yang berbeda. Itu hanya perannya saja yang berbeda. Seperti yang diajarkan Yosua Teu, Oneness Pentakostalisme, Modalisme, Sabellianisme. Maka hari ini, kalau orang bilang Yesus itu Tuhan, saudara jangan cepat berbunga kangkung loh. Saudara harus hati-hati loh.
Karena event pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan itu completely isinya berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus, dicatat oleh Yohanes, dipercaya dan diimani oleh gereja sepanjang zaman, di sepanjang abad, di segala tempat. Pertanyaan. Jadi kalau hari ini Yesus diakui sebagai Tuhan, apakah pengakuan itu serta-merta dan otomatis pengakuan yang menyelamatkan? Belum tentu. Karena pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan harus bukan merupakan penyangkalan terhadap Bapa dan terhadap Roh Kudus sebagai pribadi-pribadi yang berbeda. Pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan adalah pengakuan yang trinitarian. Dengan kata lain, pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan tapi tidak trinitarian adalah pengakuan yang membinasakan. Sebab Yesus tanpa Bapa dan tanpa Roh Kudus sebagai tiga pribadi yang berbeda bukanlah Yesus yang diajarkan oleh Perjanjian Baru. Dan Yesus yang tidak diajarkan oleh Perjanjian Baru bukanlah Yesus yang menyelamatkan. Kalau saudara baca 2 Korintus pasal 4, Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak menyelamatkan. Sabellianisme, Oneness Pentecostalism, modalisme, Jesus only mengajarkan Yesus yang lain meskipun mereka menggunakan formulasi Yesus itu Tuhan. Jadi kalau saudara tanya mereka, apakah saudara percaya Yesus itu Tuhan? Oh, mereka jawab amin. Tapi saudara hati-hati, apa maksudmu dengan Yesus itu Tuhan? Bagaimana hubungannya dengan Bapa dan Roh Kudus? Segera sesudah saudara mengajukan pertanyaan itu, saudara langsung akan lihat belangnya. Makanya tadi saya katakan, kalau saudara dengar orang bilang saya percaya Yesus itu Tuhan, jangan cepat berbunga kangkung. Karena kita hidup di dalam kekristenan yang penuh dengan kamuflase. Mereka meniru ungkapan ini, ungkapan itu untuk membungkus ajaran sesat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, implikasi yang kedua dari poin yang pertama adalah pengakuan bahwa Yesus itu adalah orang hebat, adalah nabi besar, adalah guru moral, adalah rabi terkenal, pengajar pengetahuan, pengajar moralitas, etika agama yang luar biasa, tetapi menolak ketuhanannya adalah pengakuan yang membinasakan. Kenapa juga itu sangat penting? Karena kita hidup di dalam zaman di mana kita dibombardir oleh propaganda-propaganda dari Islam misalnya, yang salah satu determinasinya adalah menolak pengakuan iman orang-orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Isa di dalam Quran adalah the counterfeit Jesus, the fake Jesus, Yesus yang palsu. Dan Yesus yang palsu tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Termasuk juga kita hidup di dalam zaman setelah mulai terbuka teknologi yang canggih, mulai terbuka bahwa ternyata banyak orang menganut, orang-orang menyebut diri mereka orang Kristen, menganut Arianisme, menganut pandangan saksi Yehova. Dan Arianisme, saksi Yehova, Islam adalah pandangan-pandangan yang persis merampok kemuliaan Kristus, merampok ketuhanan Yesus, dan hanya memberinya label untuk membuat saudara senang. Oh, kami menghormati Yesus. Misalnya orang Muslim, para apologet Muslim. Di dalam dunia ini tidak ada agama lain yang menghormati Yesus seperti Islam. No, kamu tidak menghormati Yesus. Kamu menghina Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Kamu rampok ketuhanannya dan menurunkannya menjadi seorang nabi biasa. Dan merampok kemuliaan Kristus sebagai Tuhan, menurunkannya menjadi seorang nabi biasa, itu bukan penghormatan tapi penghujatan dan penghinaan. Jadi saudara jangan berbunga kangkung dengan gombal rayu dari para propagandis itu yang mengatakan kepadamu, kami menghormati Yesus. Bukan Muslim yang sejati kalau tidak memuliakan Yesus. Kamu tidak memuliakan Yesus. Kamu merampok kemuliaannya. Karena Yesus yang hidup dan melayani pada abad pertama. Dan yang kita baca testimoni, kesaksian, pengajaran, dan kehidupan di dalam perjanjian baru adalah Yesus
yang adalah Yahweh yang menjadi manusia. Jadi pengakuan iman yang kurang dari itu adalah pengakuan iman yang membinasakan. Jadi jangan menipu dirimu, kan dia kan orang Kristen juga. Tidak apa-apa lah Yosua Teu ngajar begitu, tapi kan sesama Kristen. Dengar baik-baik orang-orang Kristen. Yosua Teu itu bukan orang Kristen. Karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu punya Bapa dan Roh Kudus itu berbeda pribadinya dari Yesus. Dan Yesus yang tidak punya Bapa dan Roh Kudus yang pribadinya tidak berbeda dari Yesus, itu bukan Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Dan Paulus mengatakan celakalah mereka yang mengajarkan Injil yang lain, even malaikat dari surga sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan akan identitas Yesus sebagai Yahweh tidak boleh dikompromikan dengan tujuan kedatangannya sebagai tabernakel di antara kita. Saudara ingat Keluaran pasal 31, pasal 32 itu bicara tentang konteksnya adalah the Feast of Tabernacle. Hari raya Pondok Daun, hari raya di mana Israel merayakan mereka punya kemah suci dan Yahweh menjadi tabernakel berdiam di antara kita. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14 secara jelas menyatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kata bahasa Yunaninya adalah kata bahasa Yunani yang sama yang digunakan untuk tabernakel di dalam perjanjian lama. Yesus menjadi tabernakel di antara kita. Apa tujuan dia menjadi tabernakel di antara kita? Supaya dia menunaikan dan mentuntaskan misi kemesiasannya. Melalui apa? Melalui penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Saudara tidak memberitakan Injil kalau saudara tidak bicara tentang elemen-elemen ini mengenai Injil. Sebab Injil yang sejati isinya adalah Yesus adalah Tuhan menjadi manusia untuk menunaikan dan mentuntaskan misi kemesiasannya. Melalui apa? Penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Dan itu ditegaskan oleh Yesus sendiri. Kalau saudara baca di dalam perkataan yang kedua ayat 28. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, ego eimi. Dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal ini sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Maksudnya apa? Di dalam kata-kata Yesus ini, meninggikan anak manusia di situ bukan memuliakan dia. Of course, di dalam Injil Yohanes, tema mengenai kemuliaan itu adalah tema yang sangat dominan. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Tapi kemuliaan yang dibicarakan oleh Yohanes mengenai Yesus di dalam Injil Yohanes, itu bukanlah kemuliaan yang gemerlap, yang glamor dan spektakuler, yang indah dan enak dilihat. Tapi kemuliaan yang dimaksudkan di situ persis adalah salib Yesus. Itu sebenarnya kalau saudara belajar Injil Yohanes itu dibagi menjadi dua. Pasal 1 sampai dengan pasal 11. Itu disebut sebagai the book of sign, kitab tanda-tanda. 7 kali Yesus melakukan mujizat-mujizat besar di dalam 11 pasal pertama Injil Yohanes. Lalu pasal 12 sampai pasal terakhir disebut apa? The book of glory, kitab kemuliaan. Dan kemuliaan yang dimaksudkan itu apa? Persis ketika Yesus naik ke atas salib. Dan peristiwa dia naik ke atas salib itu dibahasakan oleh Yesus dengan ketika kamu meninggikan anak manusia. Ketika kamu menyalibkan Yesus, pada saat itu kamu akan melihat kemuliaannya. Dan kemuliaannya itu tidak kurang dari kemuliaan Yahweh di dalam perjanjian lama. Maka Yesus bilang, ketika kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa ego eimi. Ego eimi. Dengan kata lain, saudara adalah pengkhianat Yesus. Kalau saudara memberitakan Injil, tapi saudara tidak bicara tentang penderitaan, bicara tentang penyaliban, bicara tentang kebangkitannya. Dan sekali lagi kita hidup di dalam zaman
berhadapan dengan sebuah ideologi raksasa yang persis menolak kematian Yesus melalui penyaliban. Dan karena menolak kematian Yesus melalui penyaliban, maka dia tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Ya, kalau dia tidak mati melalui penyaliban, maka apa gunanya bicara tentang kebangkitan? Ketika Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Yesus pembohong, para rasul itu pembohong, dan kamu menghabiskan hidup untuk kesia-siaan. Jadi Yohanes pasal yang ke-8, sebanyak 3 kali ketika Yesus mengaku ego eimi, itu simply tidak bisa dibantah bahwa Yesus sedang mengaku diri, memperkenalkan diri sebagai Yahweh di dalam Ulangan pasal 31 sampai dengan pasal yang ke-32. Dan itu bahkan sudah dinubuatkan, dan banyak elemen yang sangat paralel dengan konteks Yohanes pasal 8 yang membuktikan bahwa Yesus adalah Yahweh yang dibicarakan di dalam 2 pasal perjanjian lama tersebut. Dan itu sebabnya saya berkali-kali katakan kepada saudara, tafsiran terbaik untuk perjanjian baru adalah perjanjian lama. Dan ketika saudara terlibat di dalam diskusi apologetik, saudara akan menjadi tidak terkalahkan kalau saudara membaca 2 perjanjian ini, 2 testamen ini secara bersama-sama. Saudara simply menjadi tidak terkalahkan. Kalau saudara ingat perdebatan saya dengan Pak Beni Irawan, argumen intertekstual saya mengenai Yohanes pasal 10, itu dia tidak tahu mau jawab pakai apa. Sebanyak 4 kali saya tantang dia untuk memberikan sanggahan terhadap poin itu. Dia simply ignore. Kenapa dia ignore? Bukan karena dia pikun. Dia ignore karena memang dia tidak punya jawaban untuk berhadapan dengan argumen intertekstual. Jadi saya berharap bahwa materi-materi semacam ini semakin memperjelas kepada saudara bagaimana membangun argumen intertekstual di dalam kesaksian saudara, di dalam apologetika saudara, termasuk di dalam khotbah-khotbah saudara.